Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Cindo, warga Palembang Info. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adi Putra di Cerita Inspiratif Dulur Kito. Hari ini, jujur aku agak grogi ya. Karena narasumber hari ini, yang biasa aku tonton loh. Di YouTube, di Reels, di TikTok, bahkan di platform-platform media lain pun, narsum ini, wow. Langsung aja kita sambut ada Pak James gue. Hai Pak. Hai. Selamat datang. Thank you. Di studio Palembang Info, Yes, Pak James. teman-teman Palembang Info ya. Selamat, nice to see you. Iya, Thank wow. you. Dan sebelahnya ada Pak Yo. Pak Yo, apa kabar? Luar biasa. Ketemu lagi kita Pak Yo. Ketemu lagi. Wow. Jadi teman-teman, di depan saya udah hadir Pak James dan Pak Yo. Beliau adalah dua orang, seorang motivator dalam dunia pendidikan dan juga Pak James dalam dunia bisnis dan ya, pendidikan. dan Yes. juga kepemimpinan. Wah, ini luar biasa Pak James. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang Pak James untuk Terima di kasih Cindo. sekali, terima kasih. Kita akan ngobrol banyak tentang perkembangan zaman. Wes. Berapa sesinya kita berapa jam? Sesinya kayaknya untuk Pak James dan Pak Yo kan 2 jam kayaknya untuk ini ya. Pas lah. Ya, kalau 1 jam kurang. Kurang Pak James. Dan Pak Yo ini sahabat saya kita udah 20-an tahun ya. Oh wow, Teman 20-an tahun. Iya. luar biasa. Yes. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Pak James tadi saya buka tadi, saya memang benar-benar gugup hari ini untuk ketemu dengan Pak James gitu Minum ya. dulu lah. Minum. Waduh. Pak James adalah seorang motivator nasional internasional. Thank you. Pak James selalu memberikan ilmu-ilmu, selalu kan memberikan pandangan Pak James tentang sales, tentang marketing, ya, tentang bisnis, Tentang leadership. ya, tentang Ya. leadership. Tapi sebelum kita berbicara yang sekarang nih Pak James ini kan yang kita kenal adalah dari Singapura. Yes. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang warga masih negara masih Singapura. warga negara Iya. Singapura, tapi aktif di Indonesia saat Yes. ini kan. Dan bahasa Indonesianya lancar. Bahasa Indonesia lancar. Kalau kita cari di browsing James gue itu ciri khasnya ada Gui. James Gui. Gui. Ciri khasnya adalah Singlishnya. Ya, Iya. ya. Singlish itu suara serak-serak ya gitu ya. Iya. Pak James, sebelum Pak James menjadi motivator internasional, bagaimana kehidupan Pak James sebelum ini? Ya, biasa sih. Ya, biasa. Mau mulai dari mana nih? Mungkin dari Pak James memilih kenapa memasuki bidang IT. Oke, bidang IT. Oh, you've done your homework. Fantastic. Yes. Well done. Yes. Ya. Oke. Saya tahu walaupun saya belum lahir masa itu, Pak James. Itu ceritanya di Singapura ya. Setelah saya lulus dari SMA ya, waktu itu masih belum ada cita-cita yang jelas, dream, goals, ambisi. Malah saya kebalikan ya. Dari kecil kalau sama orang tua jalan ya, ketemu dengan temannya, saudaranya, sepupunya, pasti ditanya, oke, kamu gede mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi astronot, mau jadi insinyur, mau jadi pengacara. James kalau besar mau jadi apa? Nggak tahu. Ya, dari dulu, dari SD sampai SMP, kalau ditanya nggak tahu. Dan mama saya selalu yang rasa paling malu antara orang tua. Karena orang tua, anak-anak mereka sudah punya cita-cita, anak mama nggak perlu punya cita-cita. Kenapa? Karena satu, saya memang nggak punya cita-cita. Iya. Dan kedua, saya tahu yang bilang mau jadi dokter, mau jadi lawyer, itu not real lah. Oke, not Yes. real lah. Ya. So, daripada bohong, Iya. saya bilang saya nggak tahu. Oke, sampai SMP pun nggak tahu. Sampai SMA pun nggak tahu. Cuma ya di sekolah mungkin dia prestasinya top 10% lah rata-rata begitu ya. Oke, so waktu saya sudah selesai SMA, mau lanjut ke perguruan tinggi, jurusan apa sih? Yeah. I didn't know. Really I didn't know. Ya, cuma kakak saya tanya teman-temannya lah. Ini adik saya sudah lulus SMA, kira-kira arah kemana sih ya? Dan salah satu teman bilang kalau dia belum punya cita-cita yang jelas, masa depan adalah komputer. Ya, jadi kalau orang-orang yang ngerti komputer itu pasti akan kepake di masa yang akan datang lah. Yeah. So my brother told me that, so I said, okay, IT lah. Okay, IT. Dan kita cari, ternyata di Singapura ada satu politeknik yang baru buka fakultas IT-nya. Ya, dan itu kerjasama dengan Inggris.
So that was very good. Jadi saya ya udah masuklah. Nah itu ceritanya. Oh, berarti Nggak punya cita-cita. dari awal tidak punya cita-cita, tapi dari seorang kakak Pak James yang melihat bahwa masa depan itu adalah ke komputer gitu temannya yang kasih tahu. Iya. Dan sehingga terjunlah ke dunia komputer. Terjun ke dunia IT, terus di dunia IT sambil kuliah ada teman punya lembaga kursus komputer. Ajak kami ini mahasiswa-mahasiswa jurusan IT untuk pergi ke sekolah-sekolah, presentasi untuk ajak anak-anak sekolah di SD, SMP, SMA untuk ikut kursus ke sekolah komputer mereka. Okay, so udah biasa presentasi, selling lah, ya. Terus waktu graduate, karena saya lulus top 10 di fakultas saya, langsung sudah dapat pekerjaan di National Computer Board. Oke, dapat penawaran kerja komputer. Jadi jurusannya career path sudah clear lah. Programmer, systems analyst dan sebagainya ya. Career pathnya sudah clear. Tetapi teman saya pula bilang, James, when you graduate, join me. Kita sama-sama buka lembaga kursus baru. Kamu akan dapat saham. Kamu jadi pemiliknya. Oke, tapi kita harus mulai dari nol. Bisnis itu. Ya. Wah, galau banget kan ya. Ini satu, career path sudah jelas. Ini bisnis. Tapi this what I like to do gitu loh. So, saya tanya guru. Dosen saya. Sir, I've got these two choices. What should I do? He say, Gui, you have been... Tujuan you ikut program ini adalah supaya you jadi programmer, jadi system analyst. Dan sudah ada lowongan buat kamu. Orang mau aja belum tentu dapat. Kamu sudah dapat terima loh. Kenapa nggak mau gitu. Dan dengan kemampuan kamu, saya bisa lihat menjanjikan sih buat kamu. Tambah galau lagi. Karena hatinya pengen ke sini. Okay. Akhirnya saya memutuskan, ya udahlah, saya ikut sini aja. Di sanalah saya belok untuk buka lembaga kursus komputer. Karena saya IT, mereka yang lain marketing. Ya, saya bikin kontennya, saya bikin kurikulumnya, saya train the trainernya dan sebagainya. That's where I learned to set up a business from zero. Berarti ini yang hadir hari ini adalah 2 orang guru kursus awalnya berarti. Pak Yo dulu kan guru kursus matematika ya Pak Yo ya. Private matematika. Pak James IT. Emang masih sama-sama buka kursus. Masih buka kursus. Lembaga. Dan sama-sama sukses. Amin. Pak James, yang ingin saya tanyakan itu berarti di tahun berapa Pak James? Graduate 86. 86 graduate, buka sekolah Micro Skills Training Center, kantor sekolah kami di Orchard Road, pusat Orchard Road ya. Dan pelan-pelan dalam 2 tahun kami buka 7 cabang di Singapura. Ya, Singapura sekecil itu bisa buka 7 cabang. Jadi total dalam 1 minggu kalau hitung across 7 cabang ada 4.000 anak yang ikut kursus kami. Wah. Pada tahun 80-an itu. 86 sampai 88. Nah, 88 awal ada orang dari Jakarta mampir ke lembaga kursus komputer kami. Ya, dan dia punya cita-cita buka sekolah komputer di Jakarta. Di Indonesia dia. Jadi begitu dia lihat, ya cocok, mau ajak kita kerjasama. Nah, kita kan belum pernah kerjasama di luar negeri kan ya. Gimana caranya? Ya, jadi teman bilang kalau gitu, yuk franchise aja. Nah, tahun 88 dia bilang franchise, gue balik tanya, franchise itu apa? Dia kasih buku, baca ini buku franchise. Baca buku, kebetulan pemerintah ada bikin kursus workshop untuk franchise. Ikutlah kamu. Belajar dari buku, dari ikut seminar, belajar, bikin proposal franchise, kirim ke orang Jakarta itu, diterima lagi. Kita buka lah franchise. That was the first franchise from Singapore to Indonesia. That was the first. Jadi tahun 88 saya datang mewakili Micro Skills ke Indonesia, ke Jakarta, gandeng franchisee 2 tahun. Dan itu sukses untuk membuka di Jakarta ya. Dan sukses. Kita buka Jakarta, Surabaya, dan tahun 92-93 ada satu pihak yang berbeda mau buka di Medan. Jadi buka lagi di Medan. Ya. So saya after 2 tahun kewajiban saya kan sudah selesai. But I decided to stay. I decided to stay karena saya lihat potensial di Indonesia menarik sekali.
besar, growth market. Ya, I wanted to stay, but my partners asked me to come back to Singapore karena kewajipan kami udah selesai kan. Saya akhirnya memutuskan stay dan saham saya di Microskill saya lepas. Nggak pungut biaya, nggak minta kompensasi, saya lepas. Cinta sama Indonesia. Iya. Jatuh cinta dengan negaranya dan juga dengan Ya, produk pendamping Indonesia hidup juga lah. berarti. Produk Indonesia. Lah, ya. Aku cinta produk Indonesia. Karena made in Indonesia kan? Made in Karena Indonesia. dengan franchise tadi, Pak James mendapatkan pendamping hidup produk Indonesia juga. Ya. Jadi akhirnya lanjut. Nah, dan yang menarik adalah di tahun 1994, ya, saya belok bukan di IT lagi, tapi masuk ke soft skills. Oke. Di sana saya mulai jadi trainer untuk selling, handling complaints, service excellence dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena setelah di Indonesia, franchisee saya tidak lanjut. Karena dia memutuskan ke luar negeri, tidak lanjut. Jadi sudah tanggung nih. Balik ke Singapura, nggak ada apa-apa. Di Indonesia pun belum ada apa-apa. Okay? So, saya approach kepada lembaga khusus yang ada untuk jadi konsultan buat mereka. Because I know how to manage it, I know how the system runs, and saya masih punya koneksi di Inggris. Jadi saya bantu beberapa lembaga khusus komputer untuk dapat akreditasi dari Inggris. Okay? And I help them. Dan salah satu hal yang saya lihat yang kurang sekali waktu itu adalah zaman dulu kan belum ada HP. Iya. Jadwal kelas sudah ada kan ya. Muridnya udah datang, gurunya nggak muncul. Guru nggak muncul. Dan nggak bisa dikontakkan guru, mana ada HP. Iya. Ya kan? Jadi murid tunggu 1 jam, 1,5 jam. Adik-adik ternyata guru nggak datang ya, pulang ya. Gitu. Jadi attitude-nya nggak profesional banget ya. Yeah. Satu. Ya. Kedua, pasang iklan tentang kursus. Orang tua nelpon. Yang angkat telepon itu nggak ada tata krama bertelepon. Nggak bisa menjelaskan. Dijelaskan pun orang tua nanti bilang, ya oke, baik, terima kasih. Nanti saya bel kembali ya. Nggak kembali. Ya, karena dia hanya menjelaskan kursus, tapi tidak punya kemampuan untuk meyakinkan orang daftarkan. Kalau begitu, uang iklan sia-sia dong. Yeah. Jadi kita gregetan, Pak, gitu-gituan. Jadi saya bantu mereka. Sini. Saya ajar kamu ya bagaimana tata krama bertelepon ya. Saya ajar kamu ya bagaimana menjelaskan kepada orang tua yang di depan Anda ya. Jelasin sampai dia daftarin kursusnya. Saya jelasin ya, ajarkan. Nah, ada yang orang tua telepon komplain, anak saya sudah datang, kok guru nggak datang? Dia pulang. Orang tua marah-marah. Staffnya nggak bisa handle komplain. Nggak ngerti handle komplain. Jadi saya ajarkan. Nah, teman saya lihat, James, training-training kayak gini di Indonesia belum ada loh. Barulah saya mulai, oke, kita bikin workshop ya. Nah, waktu awal-awal bikin workshop, yang datang 7 orang, 8 orang. Ya, kita bikin brosur ya. Dan yang datang pun bukan perusahaan lokal. Yang daftarkan karyawan ikut adalah perusahaan internasional. Coca-Cola, Schlumberger, Shell, BP, yang memang dari luar negeri, DHL, mereka udah biasa ada training. Dan ada budget untuk training. Cuma waktu itu budget ada, nggak ada penyelenggara. Iya. Oke, nah nggak ada perusahaan lokal yang datang. Karena mereka nggak tahu training untuk apa sih, seminar apa sih, workshop apa, nggak tahu. Dan pelan-pelan setelah 1 tahun, 2 tahun, datang bebelasan orang. Sudah mulai ada perusahaan lokal. Itu pun perusahaan lokal yang datang, pemilik yang datang. Bukan utus anak buahnya. Karena waktu itu mindsetnya adalah, untuk apa bayar anak buah kita pintar? Yeah. Better kita yang pintar. Better saya yang pintar. Oke, jadi yang datang bos yang datang, pemilik yang datang. Bayangin pemilik datang belajar CS, Customer Service Excellence. Pemilik datang belajar sales. Dia duduk di sana seharian. Kayaknya ini anak buah saya dan bukan saya. Baru mereka mulai mengirimkan anak buahnya. Itulah mulainya Indonesia mengerti tentang training dan seminar dari sana. Berarti ini adalah Pak James adalah founder, inisiator ya untuk seminar juga pelatihan-pelatihan untuk di Indonesia. Dan waktu itu yang di dunia seminar hanya ada 2 atau 3. Satu jelas Pak Hermawan Kartajaya. Beliau senior kami lah. Ya, seangkatan lah itu Pak Renat Khasali.
Oke, ya. Dan setelah itu masuk ke kami Pak Gede Prama, ya Kavi Kurnia, itu semua satu angkatan. Cuma jurusan beda-beda. Iya. Ya, tapi kami satu angkatan. Ya baru dan seangkatan juga Pak Andri Wongso, Pak Tung Desa Waringin. Kami satu rombongan lah. Satu rombongan tapi ya keahliannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ini Pak James mengambil keahlian bidang bisnis dan sales. Ya, gitu saya awal-awal sih ke service excellence, handling complaints, selling, ya. Tapi lama-lama kayaknya lebih banyak permintaan untuk sales training. Ya, dan karena lebih banyak permintaan, kita lebih banyak persiapan, konten kita lebih bagus, lebih banyak konsultasi dengan klien, problemnya apa. Jadi kita lebih tajam di salesnya kan. Iya. Jadi karena kita permintaannya lebih banyak, kita jadi lebih tajam. Karena lebih tajam, orang rasa kita lebih ahli. Ya lama-lama terkenal di dunia sales. Ya. Wow. Itu adalah di tahun 94. Berarti sampai dengan sekarang masih ingat nggak Pak James? Udah berapa kali seminar yang Pak James buat? Oke, sudah 31 tahun ya Yeah. di bidang ini. Dan all my seminars is customized. Every seminar is customized. Every. Ya, public seminar maupun in-house training. Oke. Kita mulai zaman awal-awal kan OHP ya. Iya. Overhead projector ya, pakai yang transparansi. Yang pakai sinar gitu, Ya, lampu gitu ya. sinar, oke, ya. Setelah itu baru switch ke laptop kan, pakai Yeah. PowerPoint kan ya. Nah, di file laptop saya ya, PowerPoint slide-nya 7.000-an. Berarti dan kalau satu file itu mewakili satu seminar Iya. di zaman laptop 7.000-an, nggak hitung yang PowerPoint. berarti sekarang udah ya kita kayak dua lah, mungkin udah sekitar ya, belasan ribu berarti. Pak Mungkin James. lah, tapi awal-awal nggak sepadat itu kan. Iya. Awal-awal kan permintaannya belum sempat ramai itu ya. Tapi di OHP adalah berapa ratus lah training. Iya. Pak James itu berarti sudah 31 tahun yang lalu. Apakah Pak James melihat perbedaan dari yang di training gitu ya, yang ikut trainer ini, apakah ada perbedaan mungkin dari sisi budayanya berubah atau dari sisi untuk cara menjualnya berbeda? Iya. Itu apalagi sekarang udah masuk ke zamannya AI ini sekarang, Yes. Pak James. Nah itu Ya. gimana Pak James untuk melihat perbedaan-perbedaan ini? Perubahan itu selalu terjadi ya. Dan kalau kita lihat dari awal sampai sekarang pasti perbedaannya banyak aspek. Perbedaan dari segi satu audiens. Audiensnya berbeda. Oke. Perbedaan dari segi cara kita bawa. Karena itu harus seiring dengan audiens dan seiring dengan zaman kan ya. Perbedaan dari segi konteks pasar pun sudah berbeda. And like you said, perbedaan dari segi jualan pun berbeda. Oke, ya. Walaupun semua berubah, tapi benang merahnya tetap ada kan ya. Iya. Benang merahnya adalah apapun yang kita deliver harus relevan ya. Kata kuncinya relevan dengan audiens. Sehingga siapapun audiensnya, apapun topiknya, kapanpun zamannya, audiens akan rasa satu, kok dia ngerti ya masalah saya? Itu penting. Yeah. Jangan sampai audiens rasa, elah kamu ngomong pinter, bisa nggak lo? Kalau sikapnya begitu, kita ditolak. Yes. Tapi kalau audiens rasa, kok dia tahu ya masalah saya ya? Ini loh yang saya perlu. Udah masuk, oke? Dan siapapun lah kita, trainer, guru pun sama kan. Jadi orang tidak mau digurui kan. Ya, Yeah. orang mau ya apa yang you ajarkan memang saya butuh, relevant. Yes. Jadi across 31 years, the audience is different, the way is different, but you still must be relevant, right? Okay, selama you relevant, you kepake. Semoga you nggak relevant, nggak kepake. Sepinter apapun, kalau you nggak relevant, nggak kepake. Right? Ilmunya sih tinggi sih, hebat sih, tapi nggak cocok di bidang saya. Ya kan percuma. Ya. Ya kan? Buset, teorinya luas banget. Dia baca 37 buku loh untuk konten ini. Tapi berat ah. Atau, ya bagus sih, masuk akal sih. Tapi buat saya gimana ya pelaksanaannya ya? Kan nggak relevan. Nah, so kuncinya relevansi. Oke. And dua, orang datang mau happy. Yeah. Ya, ikut training mau happy. Bagusnya berbawa daging semua.
Tapi dia ngomong 25 menit kita ngantuk. Udah nggak kepake. Nggak kepake. Oke? Ya. So you must be relevant, you must be entertaining so that it's enjoyable. Oke, right? Dan audience ini terakhir ya. Audience zaman dulu dan sekarang. Zaman dulu kan nggak punya sosmed. Ya. Jadi dia datang, saya tidak tahu. Saya datang untuk belajar supaya saya tahu. Betul ya? Apalagi zaman dulu kan buku-buku di Indonesia belum terlalu banyak yang dari luar negeri diterjemahkan jadi bahasa Indonesia kan dikit sekali ya. So banyak audiens datang, orang sales datang, manager datang, saya tidak tahu, saya datang untuk mau belajar supaya saya tahu. Oke, cangkirnya kosong. Saya tidak tahu. Anak-anak sekarang dia nggak cari pun konten datang ke dia kan. Dia nggak cari pun konten datang dan konten dari seluruh dunia loh. Tentang apapun dari manapun. Jadi bosnya suruh dia datang. Ikut training apa sih? Saya sudah tahu. Dulu saya nggak tahu. Sekarang saya sudah tahu. Lu ngomong siapa? You ngomong Barack Obama udah tahu. Elon Musk udah tahu. Jack Ma udah tahu. Mau ngomong siapa yang saya nggak tahu? Right? So sekarang kita nggak bisa bilang kamu nggak tahu. Dengar ya, saya ajar ya. Nggak boleh begitu. Kita harus pendekatannya. Saya tahu, kalian sudah tahu. Berikutnya saya akan sampaikan sesuatu. Saya tahu, kalian semua sudah tahu lah. Bukan hal yang asing buat kalian lah. Namun saya jelaskan. Dan kita aspeknya beda. Sehingga dia duduk dan dia bilang kepada dia, saya kira saya tahu ya. Ternyata nggak terlalu tahu loh. You got it? Yes. Ya, sama seperti di Pak James. Tadi ketika tahu Pak James akan datang ke Cindo, terbebani saya Pak James. Waduh, saya riset dong tentang Pak James gitu ya. Dan ternyata pas sudah ketemu Pak James, I see. Pak James ada sisi yang berbeda yang nggak saya dapatkan dari riset saya gitu kan. Oh, nah, kita ini berubah. Kita ini adapt. Apalagi ChatGPT. ChatGPT, apa yang kita tidak tahu, anak kita udah tahu. Orang tanya, kita sebagai orang tua ya, Pak, ini siapa ya? Zaman orang tahu, kalau tahu kita kasih tahu, kalau kita nggak tahu, kita belum pernah dengar, nggak tahu, betul ya? Tapi sambil orang tua bilang nggak tahu, anak udah nyari duluan. Orang ini adalah gini, dia lahir di gini. Anak lebih tahu daripada orang tua. Betul ya? Yes. Zaman sekarang murid-murid semua punya akses GPT, ChatGPT. Murid-murid pakai AI. Kalau guru-guru nggak pakai AI, anak-anak bilang, kenapa saya harus belajar dari orang ini? Saya lebih tahu daripada dia. You are in trouble. Nggak relevan gurunya. Guru jadi nggak relevan. How? Go, Pak James ya. Pak James, saya bergeser sedikit ke Pak Iyo. Saya ngopi dulu ya. Karena tadi sudah kita bicara tentang guru nih ya. Kita bertanya ke gurunya sekarang. Ini kepala sekolah. Kepala sekolah ini. Berawal dari guru privat sehingga menjadi udah kepala sekolah sekarang. Pak Iyo, guru Pak Iyo. Gimana guru harus siap untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini Pak Iyo? Iya, masuk AI ya, terutama. Jadi saya cukup surprise awal tahun ini ada guru saya di tempat saya punya sekolah menghubungi lalu minta disupport pelatihan AI. Kenapa saya bilang? Karena dia ketemu anak kelas 2 SD sudah pakai AI. Dan wawasannya lebih luas daripada guru. Nah, tadi yang tidak relevan tadi, mungkin itu ya peribahasa yang sering kita dengar di zamannya kita. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketinggalan gitu ya, ketinggalan. Nah, jadi saya terinspirasi gitu ya. Kami terinspirasi, wah iya bener ini. Kalau misalnya guru masih berprofesi sebagai as a teacher, ketinggalan pasti. Jadi harus ada paradigm shift
Jadi ada pergeseran. Jadi tidak lagi as a teacher, tapi guru sudah sebagai as a facilitator, Yes. as a kolaborator. Jadi mereka memfasilitasi karena sumber pembelajaran itu banyak. Kalau dulu zamannya saya kenal Pak James karena saya sama seperti teman-teman gitu ya. Saya rajin ikut seminar. Saya dari Palembang terbang ke Jakarta. Saya tiap bulan itu bisa 1-2 kali Ikut seminar. Dari sekian banyak pembicara, Pak James the best. Karena fresh from the oven. Kalau pembicara yang lain, habis ngomong ini, saya tahu habis ini pasti dia ngomong ini. Pasti ngomong ini. Karena saya kebetulan dari mahasiswa itu belajar punya kebiasaan 1 bulan tuh saya harus beli 5 buku dan baca 5 buku sampai hari ini. Jadi biasanya kalau orang bawa sesuatu yang baru, nah kemudian kalau jadi duluan baca aja menangnya sebenarnya. Zaman itu dulu hanya duluan baca. Iya. Nah, kemudian ikut seminar Pak James, saya lihat, wah, saya banyak dapat sesuatu yang baru. Sampai duduk hari ini pun mungkin teman-teman dapat sesuatu yang baru gitu. Yes. Nah, jadi teman satu ini memang luar biasa. Semua yang dibagikan itu fresh. From the oven. Masih panas ya. Ketemu Pak James ini tahun 2006-2007. Ya. Jadi staf Pak James menghubungi saya, Pak James ngajak ketemu gitu karena ada program charity untuk anak-anak SMK waktu itu. Jadi mengumpulkan 1.000 anak SMK untuk diajarin berwirausaha. Oke. Di waktu ketemu bukan 1.000 akhirnya, 5.000 anak SMK kita kumpulin, kita ajarin berwirausaha. Waktu itu berapa kali Pak James ya kita sukses menggelar. Kita adakan itu, kemudian bukan hanya training, terus kita ada pendampingan 2 bulan ya, pendampingan lewat email dan sebagainya, dan hasil dari itu adalah 3-5% dari yang ikut itu usahanya berjalan sampai di atas 1 tahun. Ya, waktu kita laporkan ke Bill Gates Foundation, itu dia bilang angka yang sangat cukup impresif. 3-5% success rate is very high. Ya. Itu anak-anak SMK. Ya, itu Pak Yo yang bantu saya. Itu saya ingat anak-anak itu praktek jualan, mereka berjualan dengan mindset yang baru, dengan kemampuan yang diajarkan dalam 2 hari ya. Ya, 2 hari offline, ya. Face to face lah. Offline, ya. face to face. Ya. Itu ada yang testimoni bisa punya penghasilan 10 juta. Wow. Nah, itu jadi Tanpa kasih modal ya. tanpa kasih modal. Tanpa kasih modal. Pada tahun itu. Pada tahun itu. Jadi artinya kalau diajarin sebetulnya bisa. Diajarin terus dengan metode yang tepat gitu. Iya. Pasti bisa. Nah, tadi jadi perkenalan dengan Pak James memang betul 20 tahunan kami bersahabat gitu ya. Ya, kemudian kami tahun lalu atau 2 tahun lalu Pak James ya bikin parent safe. Yes. Jadi kita bikin komunitas parents karena kita ngelihat ini loh Gen Z. Habis Gen Z, Gen Alpha. Gen Alpha. Ini udah masuk gen beta sekarang. Bareng dengan satu teman lagi namanya Pak Ben Adrian. Nah, lalu kembali ke guru tadi ya. Yes. Jadi kita melihat percepatan sebuah kemajuan itu kan paling cepat itu dimulai dari guru. Ya. Guru itu anak didiknya banyak. Lalu kemudian kita nggak pernah tahu, seorang guru nggak pernah tahu di depan dia 10 atau 20 tahun lagi Akan jadi bisa apa? jadi presiden direktur, Iya. atau presiden negara gitu ya. Ya saya ketemu banyak siswa saya, panggil nama saya, salam gitu ya, cium tangan. Pak, saya dulu muridnya Pak Yo. Saya juga nggak ingat lagi siapa dia. Iya. Tapi waktu dengar dia jadi Sukses. berhasil, punya perusahaan gitu ya. Ada yang juga duduk di pemerintahan gitu ya. Legislatif, eksekutif. Itu sesuatu hal yang luar biasa dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Iya. Nah, jadi kami akhirnya kepikir, ini kalau enggak kita ketinggalan nih.
kalau gurunya ndak paradigm shift. Jadi kita bikinlah event nanti tanggal 30 Agustus, guru Indonesia belajar AI. Supaya apa? Supaya guru Indonesia tuh level up. Yes. Nah, kenapa di Sumsel? Ya, kita pilih Sumsel. Saya ingin Sumsel itu Palembang dan Sumatera Selatan itu maju. Dan majunya itu harus dimulai dari guru. Dari guru sebagai pendidik. Iya. Jadi transformasinya dari guru. Ya, jadi gurunya harus open minded. Tadi Pak Jums bilang kosongin gelasnya. Kalau sudah penuh udah bisa diisi. Nggak bisa isi lagi. Tumpah-tumpah berarti ya, nggak bisa menerima lagi. 30 Agustus kami menggelar webinar internasional. Kenapa internasional? Karena akan dibukukan di Guinness World Record. Guinness World Record. Jadi saya mengajak Wow. guru dimanapun di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, mari berpartisipasi, tunjukkan kepada dunia bahwa pendidikan Indonesia bisa. Tuh ya, jadi eventnya tanggal 30 Agustus lah ya. Jadi Wow. kancingnya bukan nasional, tapi internasional. Internasional. Iya. Nah, saya berharap semua terinspirasi ya. Saya dengan Pak James gitu berharap ini menjadi sebuah kebangkitan untuk pendidikan, awal kebangkitan. Kan katanya kita tuh tertinggal ya, pendidikan Indonesia tertinggal berapa tahun, berapa puluh tahun, bahkan berapa ratus tahun ada konten bilang gitu ya. Ya, saya juga melihatnya seperti itu ya. Konten lalu mungkin saya sempat sampaikan yang sibuk di konten sekarang tuh kan viralnya apa? Viralnya adalah orang tua ngomongin baca tulis hitung. Yes. Sampai kementerian pun masih ngomongin baca tulis hitung. Baca tulis hitung tuh literasi industri 1.0 loh. 1.0 itu berapa loh? Sekarang kita sudah ngomongin AI. Iya. Manusia berkolaborasi dengan mesin. Itu sudah 5.0 loh. Yes. Jadi pendidikan di Indonesia sadarlah gitu. Kita tuh tertinggal berapa. Jadi kalau akhirnya anak-anak kita itu jadi pengangguran, itu bukan karena lapangan pekerjaan yang kurang, bukan. Tetapi kemampuan kita tidak terserap oleh kebutuhan industri saat ini. Yeah. Cobalah lihat sekarang gitu ya. Profesi yang sekarang yang sedang kita kerjakan zaman tahun kita ketemu belum ada Pak Jins ya? Belum ada. Ada ini. Iya. Namanya Podcast. Iya. YouTuber, Videographer, video Content creator, yes, nggak ada content creator, nggak dan ada. itu semua kan punya opportunity bisa kerja dimanapun gitu. Iya. Jadi opportunity itu ada di mana-mana. Iya. Semua orang bisa gitu ya. Dan belajar pun bukan cuma dari guru di kelas gitu kan, tapi seperti Pak James cerita tadi, banyak sumber pembelajaran. Iya. Jadi artinya lapangan pekerjaan itu tidak kurang, malah muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Memang ada beberapa pekerjaan yang punah, tapi lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh. Iya. Nah, masalahnya, problemnya adalah di mana? Problemnya adalah kemampuan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita itu tidak menjawab kebutuhan industri kerja saat ini. Itu masalahnya. Nah, supaya tidak makin ketinggalan, gurunya harus mulai paradigm shift. Iya. Mindsetnya harus mulai bergeser. Nah, AI itu menjadi alat bantu. AI bukan musuh. AI itu kalau sehari-hari, AI buat saya sudah jadi asisten pribadi saya. Betul. Kalau saya tidak mungkin hubungin staff saya malam-malam gitu kan, di luar jam kerja. Tapi kalau AI, wah saya istri saya di sebelah sudah tidur, saya bisa panggil si AI gitu, untuk bantu saya ketemu inspirasi mau membuat sesuatu. Nah, jadi menjadi sebuah kebutuhan. Nah, guru pun bisa menggunakan AI, ChatGPT sebagai tools untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Ya, justru sayang sekali kalau ada tools itu yang bisa sangat membantu guru, tapi karena guru belum sadar, belum tahu, belum paham, itu anggap sebagai ancaman. Sayang kan? Ya itu. Dan tambahkan tadi kita udah lihat banyak sekali lulusan-lulusan universitas yang nggak dapat pekerjaan ya. Lamar nggak dapat. At the same time saya pergi ke China, saya baca korannya ya, dan ada satu job fair di China
Ya, online ya. Online job fair di China. Online job fair di China itu berhasil berikan pekerjaan kepada 3,5 juta lulusan. Yes. Okay? Online. Dan kenapa bisa nyerap 3,5 juta? Karena mereka berhasil menciptakan 730-an profesi baru. Ya. Kami tadi di atas pesawat ngobrol. Gitu ya. Dalam pesawat, Pak Yo. Dalam pesawat. Ya, atas kalau atas Jakarta. Di dalam pesawat, Pak Yo. Sampai kuda terbang kemana-mana. Oh iya. Dan dalam pesawat. Kita bisa ketemu 5 profesi baru. Oh iya. Dan itu bisa dikerjakan tanpa investasi yang besar. Ya. Dan kemudian tidak butuh tempat. Ya. Bisa dikerjakan dimanapun. Ya. Apa itu, Pak Yo? Sudah kemana-mana. Lanjutin di episode berikutnya. Palembang. Wow, berarti dengan adanya teknologi ini, iya tadi ya, ada job-job yang bisa, Iya. yang baru gitu ya. Bisa kerja di mana, Iya, kapanpun. kapanpun, dan kepada siapapun. Iya, Iya. betul. Saya pernah bicara, saya bermimpi Wah, udah Martin Luther King Iya. bermimpi. Iya. sekolah gitu. Anak itu sekolah bisa ketemu gurunya di mana saja, Oke. kapan saja, dan dia bisa belajar kepada siapa saja. Jadi ada sekolah tanpa gedung, Oke. atau sekolahnya hanya sebagai hub center. Ya. Nanti semua kita bisa kesempatan punya sekolah. Kalau kita semua punya sekolah, wah, Indonesia akan luar biasa pendidikannya. Dan pendidikan itu pasti menjadi lebih murah, lebih terjangkau. Nah, nanti era itu akan muncul, pasti akan masuk. Jadi tidak usah takut bahwa AI akan menggantikan peran guru. Iya, kalau guru masih as a teacher. Mindsetnya masih mindset yang lama. Jadi kalau misalnya paradigm shift-nya tidak terjadi, pasti AI akan menggantikan peran guru. Tapi kalau gurunya dia beralih fungsi sebagai kolaborator, fasilitator, konten kreator, apalagi Pak James ya. Teacher trainer. Nah, dapat tuh salah satu profesi. Jadi Mereka sangat kreatif, Iya. critical thinking-nya main Yes. gitu ya. ya. Jadi harus bergeser. Jadi guru itu ajar murid learn atau ajar murid learn to learn. Kita ajar orang supaya dia nggak buta huruf. Supaya apa? Dengan tidak buta huruf dia mandiri kan? Apakah siswa itu mandiri? Belum tentu. Dia sudah tidak buta huruf, Yes. tapi dia nggak mandiri, sama aja buta huruf. Iya. So mandirinya apa? Mandirinya adalah I don't know what problems you are going to face in your life, but whatever problems you face in your life, you know how to find the solution. Oke. That's my job. If you know how to find the solution, I don't care what you face, you are educated. But if you don't have the solution, sekolah 12 tahun bisa mencakup semua masalah yang ada di kehidupan anda. Bisa mencakup semua masalah yang akan terjadi 40 tahun ke depan. Nggak bakalan. Ya. Bahkan ilmunya pun, yang orang tulis bukunya pun bisa jadi maaf udah almarhum. Yes. Right? Betul. So why are you teaching yesterday's knowledge? You don't want to teach yesterday's knowledge. You want to teach tomorrow's skills. Right? They can find their knowledge on their own. They can find the knowledge free of charge. I want you to have the attitude, solve your own problems, find your own answers. This is how you do it. That's all. Wah. Good. Itu empowering. Itu empowering. Jadi kita mulai langkah-langkah ini dari guru. Jadi terima kasih buat teman-teman Palembang Info yang membantu, dan media partner yang lain Siap. juga akan membantu event ini. Juga tidak menutup kesempatan kalau ada Yes. sponsor yang mau mensponsor ya, karena ini buat
sebuah gerakan kemajuan bangsa gitu ya. Yes. Kalau ada yang mensupport, silakan menghubungi Di bawah sini gitu ya. teman-teman. Tapi Pak Yo dan Pak James ya, mungkin saya ke Pak James. Pak James, untuk yang di 30 Agustus ini kita menyasar guru. Yes. Next-nya, apakah kita butuh untuk mendidik sebagai student ya, sebagai mungkin mahasiswa, siswanya untuk buat juga seminar tentang AI ataupun tentang critical thinking, leadership dan lain-lain? Saya kira untuk siswa itu not an issue. Untuk siswa itu not an issue. Anak-anak muda semua sudah chat GPT. Oke. Okay? So mungkin after the teachers, ya, mungkin setelah Sumsel, kalau ada wilayah-wilayah lain yang berkenan kami siap adakan untuk wilayah-wilayah lain. Indonesia ada 20 berapa provinsi? Kota kabupaten di wilayah Sumatera Selatan. Iya. 17 kabupaten kota. Kabupaten. Oke, itu kita kita bisa kerjakan, dan ini webinar kan. Jadi cost-nya sangat terjangkau, pelaksanaannya pun sangat mudah. Ya kan, sudah nggak perlu guru datang ke satu auditorium belajar, itu kan ongkosnya, buang waktunya berjam-jam on the road, not necessary banget gitu loh. Ya, so we can do this for all over Indonesia. Setelah kita sudah selesaikan dan melayani semua guru-guru supaya at least sudah ada pemahaman. Nah, begitu sudah ada pemahaman, sudah excited, belajar sendirilah. Ya kan, not so difficult kan? Ya, satu. Kemudian menurut kami yang juga cukup urgent adalah dosen-dosen. Ya, karena dosen-dosen itu justru adalah orang-orang yang harus mempersiapkan mahasiswa, karena mahasiswa itu selangkah lagi ke dunia loh. Oke, so ya jadi guru itu untuk usia yang lebih anak-anak yang usianya formative years ya. Dosen-dosen itu adalah ini tahun depan udah mau keluar, harus segera. Oke, berikutnya baru orang tua. Oke, jadi guru semua, dosen, next orang tua. Maka sambil kita adakan untuk guru dan dosen, nanti kita ada apps Parent Safe sebagai support system untuk orang tua. Jurus-jurus, ide-ide, mindset bagaimana menghadapi anak-anak sekarang yang lebih knowledgeable, tetapi belum tentu lebih tough. Ya, itu bagaimana memberdayakan orang tua melalui apps. Jadi kita jalankan sekaligus, kalau bisa 3 sekaligus serentak. Jadi sangat butuh teman-teman seperti Palembang Info untuk support. Dan teman-teman jika berkenan, kalau you need us, we want to collab, let us know, contact us. Ya, oke. PR editor ya, jangan lupa ya editor ya. Pak James dan Pak Yo, target berapa untuk di tanggal 30 Agustus nanti? 10.000. 10.000. Jadi kalau ada 10.000 guru yang mengikuti event ini, saya membayangkan tahun depan Indonesia jadi apa ya? Dan juga kita buktikan kepada dunia bahwa Sumsel aja tanggapi dan Sumsel bisa dapat penghargaan dari Guinness Book of World Records. Pertama kali di dunia 10.000 guru belajar AI. Wow, amin. Ya. Pak Yo. Ini pertama kali di dunia yang diadakan di. Pertama kali di dunia di Sumsel. Wow. Ini untuk teman-teman ya, ini kita wajib support ya kegiatan ini. Ini untuk yang nonton, kalau ada mungkin orang tuanya guru atau yang nontonnya juga guru, om, tante, adik, kakaknya guru ya. Ini boleh banget ikutin kegiatan ini gitu ya. Yes. Untuk tahu informasi di mana Pak Yo? Oh, dari sini aja ya. Dan juga good newsnya, setiap guru yang hadir ikut event ini akan dapat sertifikat. Dan sertifikat itu ada lambang Guinness Book of Records. Seperti yang saya sampaikan tadi, webinar poin kreditnya itu internasional. Kalau internasional, saya tadi dengar poinnya bisa 5 Pak Yu. Iya. Jadi sangat bermanfaat buat guru-guru. Bukan cuma ilmunya, tapi mindsetnya berubah, ya, nggak ketinggalan, dan kemudian dapat sertifikat internasional. Wow. Guinness World Record. Saya nggak sabar mulai kegiatan ini di tanggal 30 Agustus. Thank you. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Kalau dulu target 1.000 jatuhnya 4.000, semoga ini target 10.000 yang datangnya 20.000.
Amin. Amin. Amin Pak ya. Oh, Sar. The goal ya. Nah, itu ukur rekod dunia satu lagu. Ya. Seminar pertama kali jebol servernya. Saking suksesnya. Saking suksesnya server aja semua. Saking sukses. PR lagi untuk ahli IT berarti buat server yang bisa 20.000. Tadi menarik ya, pertanyaan tadi. Setelah guru siapa? Iya. Dosen. Jadi ada teman saya, dia guru besar di salah satu universitas ternama di Indonesia. Dan mungkin termasuk terbaik di Indonesia. Habis ikut pelatihan Pak James. Terus dia chat saya, "Ayo, kirim foto saya bareng Pak James." Iya. Saya habis ikut, wow luar biasa. Terus Pak James cerita mau bikin Guinness World Record, Yes. guru Indonesia belajar AI. Kalau bisa bukan cuma guru Pak Yo, dosen pun harus ikut. Masa dosen harus ikut, saya bilang gitu. Iya, nggak usah di kampus lain, di kampus kami saja. Itu dosennya anti AI, nggak bisa pakai AI. Oke. Saya bilang, beda loh kita kerja dengan AI sama tanpa AI. Hasil pekerjaannya itu pasti Beda. lebih baik. Nah, kalau dosennya tertutup cara berpikirnya, ya gelasnya nggak mau dikosongin gitu ya, Iya. ketinggalan jadi. Nggak relevan. Nggak Yes. relevan. Nggak ada relevan. Jadi gimana? Nah, jadi kita harus mulai. Dan mulainya dari guru, dosen. Apa supaya Indonesia tuh level up. Level up. Wah, itu cita-cita dari Pak James dan juga Pak Yo ya. Oke. Pak James ini mungkin yang terakhir. Terakhir on cam-nya gitu. Habis ini kita lanjut. Lalu kita lanjut lagi Pak James ya. Pempek boleh itu kita. Oh, boleh. Tolong tim tolong pesan pempek ya langsung sini ya. Orang situ udah Lidah Palembang ya. Sudah apa? Wong kita. Wong kita galo. Gitu. Pempek Mang James berarti. Boleh. Nge-branding banget. Cek James. James boleh Cek. Pak James, yang menonton Palembang ini ya banyak Pak James, mungkin terutama dari kalangan anak-anak muda nih. Oke. Yang seumuran saya gitu, masih muda nih Pak Yes. James. Mungkin Pak James ada motivasi untuk mungkin ada anak muda sekarang kan terkenal banget dengan insecure-nya, dikit-dikit burn out. Ya. Dikit-dikit aduh males, aduh mau yang instan aja deh. Iya. Males deh berproses, udahlah ada AI bla 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 gitu kan. Iya. Mungkin dari Pak James ini ada sedikit motivasi nih untuk teman-teman yang menontonin Pak James. Oke. Teman-teman yang in your generation ya, specifically sangat beruntung karena semua sudah available. Oke, semua sudah available ya. Apa sih yang kita mau yang nggak punya? Ya, mau makan tinggal search bisa dapat makanan. Ya, enak atau enggak lihat rating. Betul kan? Lihat rating. Berapa dari sini ke sana? Kalau kita naik motor, naik mobil berapa lama sih? Lihat Waze dulu deh. Yes. Buset, macet, merah semua. Nggak mau. Ya, pesan aja. See, so you don't have to go anywhere to do anything. It's all there. Okay? Life is so good. Anda beruntung banget. Tapi Anda adalah korban dari life is so good. Okay? Karena life is so good, praktis nggak berkeringat loh dalam sehari. Kita mau ke sekolah, ya, jalan kaki loh. ya, Bolak-balik jalan kaki loh. ya. Berkeringat, jemur matahari. Oke? Goes sepeda, itu satu keberuntungan loh. Yes. Ada sepeda aja udah beruntung. Iya. Betul kan? Kita ini jalan 100 meter. Panas ah. Pakai Grab aja lah. Iya. Betul kan? Iya. So, akibatnya you are not tough. Jadi bukan salah Anda. Salah manfaat yang Anda dapat. Oke. Semua jawaban sudah ada. Iya. Sampai nggak pintar mikir.
Lupa itu cara berpikir gimana. Banyak orang bilang, oh dengan AI nggak usah mikir. Kata siapa? Yes. AI kan AI generative. Ah, Jawaban yang kita dapat tergantung prompt yang Prompt kita kita berikan buat. kan ya. Semakin tajam promptnya, semakin bagus jawabannya. Yes. Jadi bukan pikirin jawaban, pikirin pertanyaan. Dan itu adalah kunci kecerdasan dari zaman dahulu. The quality of the answers you get depends on the quality of your questions, right? Yeah. And most of us are taught to ask questions. We are taught to memorize answers. Right? Nah, so generation ini, because everything is so convenient, kalau nggak cocok, switch. Kalau nggak cocok, switch. Kalau nggak cocok, switch. Kalau nggak cocok, switch. Your fighting stamina is very low. Yeah. Persistency very low. Kenapa? Banyak pilihan. Dulu kita nggak ada pilihan, dapat satu pekerjaan, bersyukur banget, nggak berani keluar. Ini nggak cocok pindah, nggak cocok pindah, nggak cocok pindah. Akibatnya lembek. Dulu kalau gurunya membosankan, nilai kita jelek, orang tua lihat raport, kenapa nilainya jelek? Berani kita bilang gurunya bego? Berani kita bilang gurunya membosankan? Kalaupun kita berani mengeluh, guru membosankan Pak, gara-gara guru nilai saya jelek. Apa yang terjadi? Kepala kita dipukul. Iya. Guru lu salahin. Guru lu kurang ajar. Sejelek-jeleknya dia tetap guru. Betul kan? Yes. You fight sampai bernilai hasilnya bagus ya. Papa nggak mau tahu ya. Tapi sekarang, kenapa nilai jelek? Pak, gurunya bosan. Oke, Papa tanya temannya. Anak saya nilainya jelek, anak kamu jelek juga. Jadi gimana? Gurunya bosan. Iya. Tanya 5 orang tua, gurunya bosan. Yuk kita ramai-ramai komplain ke kepala sekolah. Guru diomelin di depan murid. Anak itu nggak gede kepala. Nggak perlu berjuang lagi. Tinggal colek Papa, I bebas. Karena orang tuanya Gen Z. Orang tua kita boomer. Ya. Beda. Yes. Jadi anak yang, maaf ya, soft, dia korban. Dia korban dari zaman, korban dari pilihan, korban dari pemudahan, korban dari orang tua yang juga soft. So, nobody's gonna make you stronger. You have to be stronger. It's your choice. Good. Pak James itu adalah suatu kalimat penutup yang bukan kalimat, paragraf penutup. Oh ya, sorry. Maaf ya, maaf. Ya, itu yang sangat menyentuh hati dan menjadi motivasi untuk generasi muda saat ini, Pak James. Yes. Terima kasih Pak James. Dengan senang hati. Pak Yo, terima kasih banyak sudah hadir di Cindo. Sekali lagi saya doakan semoga event nanti tanggal 30 Agustus, webinar 10.000 guru Indonesia belajar AI akan terlaksana dengan sukses dan lancar, dan juga kita menerima Guinness Book of World Record. Mantap, Amin. thank you. Pendidikan Alhamdulillah. Indonesia. Yes. Level up dunia pendidikan Indonesia. Pak James, terima kasih banyak. Pak Yo, terima kasih banyak. Pemirsa, sobat warga Palembang Info, terima kasih banyak sudah menyaksikan Cindo. Terima kasih juga untuk Universitas Indo Global Mandiri, Kaos Nyenyes, dan juga Barali. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Pak James, terima kasih banyak Pak James. Thank you.